Nova, selamat sore. Senang sekali aku Acik bisa menyapa sahabat Nova sore hari ini. Dan hari ini spesial sekali. Sore-sore kita akan ngobrolin sesuatu yang bermanfaat untuk kita perempuan. Seperti judulnya, mungkin sahabat Nova sudah lihat bahwa hari ini kita akan bahas cara mencegah stunting pada anak saat ibu sedang hamil atau kepada ibu hamil. Nah, cara mencegahnya ini kita akan ngobrol langsung bersama dengan ahlinya dari Bocah Indonesia. Nah, tapi sebelum itu sahabat Nova perlu sahabat Nova ketahui bahwa jika sahabat Nova ingin mendapatkan banyak informasi terupdate, kamu bisa cek di nova.id dan juga jangan sampai ketinggalan tablet Nova terbaru. Nah, sahabat Nova, menyambut Hari Keluarga Nasional yang jatuh setiap tanggal 29 Juni, Nova bekerja sama dengan Bocah Indonesia untuk membahas tema lifestyle dan asupan gizi saat hamil untuk mencegah stunting. Dan untuk tujuannya untuk tentu saja mempersiapkan kita semua sahabat Nova sebagai keluarga yang sehat dan aman. Dan ngomong-ngomong soal keluarga, sahabat Nova juga dapat mendengarkan podcast seputar keluarga di obrolan meja makan, podcast keluarga yang terinspirasi dari artikel di tablet Nova. Jadi kamu bisa dengar di Spotify nih sahabat Nova. Dan mungkin sahabat Nova penasaran nih, emang Bocah Indonesia itu apa gitu kan? Nah, Bocah Indonesia itu merupakan pusat fertilitas yang merupakan one stop fertility center yang menyediakan dan menawarkan berbagai macam pelayanan serta solusi komprehensif untuk permasalahan infertilitas pada pria dan wanita dengan didukung tim medis yang andal dan berdedikasi tinggi. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama salah satu tim medis yang andal dan dari Bocah Indonesia, yaitu ada Dr. Febrian Nicholas atau yang biasa disapa dengan Dr. Niko. Dr. Niko merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi lulusan dari Universitas Maranatha Bandung. Nah, sahabat Nova, nanti kita bisa tanya juga nih sama Dr. Niko seputar pengalamannya, dan spesifik hari ini kita akan berbicara soal stunting. Sahabat Nova nggak perlu khawatir karena Dr. Niko ini sudah mengambil spesialis loh sahabat Nova dalam bidang obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Dan sambil mendalami bidang obstetri dan ginekologi, sifatnya yang memiliki keinginan kuat dalam belajar juga membangun untuk memilih melanjutkan program S2 Biomedik Magister Kesehatan di Universitas Hasanuddin. Jadi wow, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Niko dengan satu tema yang menarik sekali karena hari ini kita akan belajar nih soal bagaimana sih cara mencegah stunting khususnya bagi ibu hamil. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan ngobrol langsung bersama dengan Dr. Niko. Halo, Halo, selamat sore halo dokter. sahabat Nova semua. Hai, Halo, selamat sore. Sehat ya dok? Sekarang lagi di Bocah ya? sehat. Lagi di bocah nih, lagi ya praktek. Oke. Nah, dok, tadi aku sudah sedikit perkenalan, tapi mungkin itu formalnya aja gitu. Tapi mungkin dokter Niko boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita akan bahas tema kita hari ini. Oke, halo sahabat Nova, saya Dr. Febrian Nicholas. Eh, Biasanya saya dipanggil Dr. Niko. Saya spesialis obstetri dan ginekologi dari Klinik Bocah Indonesia. Saya sudah terjun di bidang infertilitas dan bayi tabung sejak tahun 2017. Gitu. Paling itu aja ya, Oh. mungkin ya. Itu udah cukup meyakinkan sih dok sama tema kita hari ini. Kita akan ngobrolin stunting dan khususnya pada untuk mencegahnya gitu ya dok untuk ibu hamil. Ya, Nah, tapi sebelum kita tahu cara mencegahnya, mungkin kita perlu kenal dulu nih dok. Apa sih stunting itu gitu dan stunting. apa penyebabnya? Ya, sebenarnya stunting itu sebenarnya paling bagus mungkin kalau misalnya ngobrol nih kita kolaborasi antara dokter kandungan dan dokter anak. Ya, Oh, gimana caranya uh, mencegah stunting dalam kehamilan, terus nanti diteruskan dengan dokter anak. Tapi oke lah kita bahas secara superficial dulu ya. Jadi stunting sebenarnya itu adalah suatu kondisi di mana terjadi kekurangan gizi yang kronis pada bayi ya, balita dalam 2 tahun pertama kehidupannya biasanya kita bisa cek gitu ya. Nah, dalam 2 tahun itu kita juga bisa cek terjadi gangguan pertumbuhan, biasanya lebih pendek dari balita seusianya ya. Nah, terus gimana pertanyaannya gimana dong kita bisa tahu gitu ya? Kok tahu kalau
ibu bapaknya pendek, anaknya kan bisa jadi pendek juga ya. Masa ibu bapaknya pendek, anaknya tinggi gitu ya, atau ibu bapaknya tinggi, anaknya pendek gitu ya. Jadi secara gak langsung juga terikat secara genetik. Nah, itu dilihatnya dari grafik pertumbuhan. Jadi WHO itu dia sudah bikinkan, sudah buatkan grafik pertumbuhan. Jadi kalau misalnya dari grafik pertumbuhan itu kurang dari 2 standar deviasi, maka kita bisa mendiagnosis adanya kecurigaan ke arah stunting gitu. Gitu, sahabat Nova. Oke, tadi salah satunya untuk kita bisa melihat tanda anak stunting adalah tingginya gitu, dok. Apakah ada lagi nih, dok? Mungkin tingginya normal, tapi ternyata ada sesuatu yang membuat dia ternyata memang terkena stunting gitu. Ada lagi nggak, dok, selain tinggi? Ciri-cirinya ya, ciri-ciri apa anak-anak yang stunting ya, ya tadi jelas pertumbuhannya pasti terhambat. Baik tingginya, beratnya, kadang-kadang pertumbuhan giginya juga ikut terhambat gitu ya. Terus kalau fokus atau memori pada saat belajar juga biasanya rendah, buruk sekali gitu ya. Kemudian mudah kena infeksi karena dia kan kurang bagus ya pertumbuhannya. Jadi otomatis kekebalan tubuh juga ikut jadi lemah gitu. Nah, setelah itu biasanya kalau dia sudah mulai akhir balik gitu, yang wanita biasanya suka terjadi terlambat menstruasi pertamanya gitu. Itu salah satu eh, salah beberapa dari sekian banyak ciri-ciri stunting. Oke, tadi ada banyak tuh, dok. Tapi ternyata ada juga kayak setelah dia remaja, ternyata dia telat gitu. Mungkin baru diketahui. Nah, sejak umur berapa, usia berapa nih, dok, kita bisa melihat anak tersebut terkena stunting atau enggak? Nah, sebenarnya dalam 2 sampai 3 tahun pertama kehidupannya kita udah bisa lihat dengan grafik pertumbuhan WHO tadi kita lihat kalau dia tuh lebih rendah dibanding -2 standar deviasi dari range rata-rata pertumbuhan bayi, itu dia sudah bisa dikategorikan sebagai stunting gitu. Jadi yang paling penting pemantauan apakah bayi sahabat Nova terkena stunting atau enggak di 1.000 hari pertama kehidupannya atau sekitar 2 sampai 3 tahun gitu. Oh, berarti kita bisa melihat paling jelas gitu ya, dok, sekitar 1.000 hari pertumbuhannya di masa 2 sampai 3 tahun Makanya itu gitu ya, paling dok. penting. Ya, paling penting itu pemberian nutrisi yang sangat baik di 1.000 hari pertama kehidupan bayi sahabat Nova. Oke. Tadi itu kita udah tahu ciri-cirinya, terus kemudian waktu kapan terlihat dia mengalami stunting atau tidak. Nah, kalau bahayanya nih, dok, apakah Nah, stunting ini berbahaya untuk jangka panjang setelahnya, atau mungkin kalau tidak terlalu tinggi waktu bayi atau tidak terlalu pendek waktu bayi itu ngaruh nggak sih? Kayak gitu-gitu ada nggak ya, dok? iya. Nah, stunting ini kalau sudah terjadi ya dia nggak bisa dibalikan lagi. Nah, itu bahayanya satu ya. Jadi kalau udah terjadi stunting, biasanya pertumbuhan anak juga kurang baik, jadi lebih lemah dan lain sebagainya. Dari mulai kemampuan kognitif anaknya terganggu, jadi rendah ya, jadi buruk sekali. Jadi belajarnya sulit gitu. Fokus dan memorinya sulit untuk menerima pelajaran. Padahal yang pada anak-anak normal biasa itu mudah gitu ya. Kemudian kekebalan tubuhnya lemah tadi karena memang perkembangannya kurang baik ya. Jadi otomatis perkembangan kekebalan tubuhnya juga ikut terganggu. Jadi lebih gampang sakit, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Itu bisa jadi salah satu dampak dari stunting. Kemudian bisa juga ada penyakit metabolik. Penyakit metabolik ini macam-macam. Saya bisa malnutrisi, terlalu kurus ya, jadi kekurangan energi protein kayak atau malah obesitas gitu. Gitu. Nah, kemudian karena tadi juga dia terkait dengan penyakit-penyakit yang metabolik ya, bisa juga terjadi penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya. Nah, yang terakhir tadi karena tadi kemampuan kognitifnya terganggu, dia selain kesulitan belajar, dia sulit juga untuk mengelola stres biasanya. Oke. Oke, Ya, berarti nggak jadi cuma fisik lebih ya, gampang. dok, ternyata masuk ke psikis juga stunting ini ya, dok. Iya, betul. Oke. Nah, setelah anak terkena stunting gitu, dok, Mm-mm. itu akan berlangsung seumur hidup. Misalnya kayak anak tersebut
malnutrisi atau mungkin obesitas gitu, itu bisa sembuh gak gitu dok? Nah, itu tadi saya bilang kalau stunting udah sekali kena gitu ya, sekali kena itu sulit untuk merubah kondisi stunting ini. Jadi dia berkembang dengan kondisi stunting. Apalagi kalau misalnya kekurangan gizi kronis ini, yang paling penting itu kan seribu hari pertama kehidupannya. Setelah itu ternyata berlanjut lebih dari 1.000 hari. Wah, itu lebih parah lagi ya. Jadi otomatis banyak tuh akhirnya yang salah satu yang paling jelas adalah tinggi. Kita lihat dari tinggi. Jadi ada banyak ibu-ibu yang tingginya di bawah 145, ada yang 145 di bawah 150 gitu ya. Nah, itu juga mungkin kalau memang tidak ada keturunan secara genetik pendek, kemungkinan besar ibu itu terkena stunting di dulunya di kehidupan awalnya gitu. Nah, ini berbahaya stunting karena tidak bisa diputar balik, tidak bisa dikembalikan normal begitu loh, sahabat Nova. Jadi sangat penting memperhatikan nutrisi bayi di 1.000 hari pertama kehidupannya. Gitu. Makanya WHO juga mencanangkan uh, program 1.000 hari. Indonesia kemarin juga sempat tuh program 1.000 hari di salah satu pencanangnya dari dokter-dokter dan profesor objin seluruh Indonesia. Salah satunya juga ada konsulen saya juga di sana. Gitu. Oke, dan itu tadi ya dok, setelah anak lahir itu di 1.000 hari nutrisinya harus dijaga. Itu mungkin Betul informasi sekali. yang bisa kita bahas selanjutnya nih dok, soal 1.000 hari Iya. apa saja nutrisinya dan lain-lain sebagainya. Tapi mungkin yang Mm-mm. sekarang kita perlu kita tahu gitu ya dok, untuk Mm-mm. ibu hamil ada nggak sih yang bisa Mm-mm. dilakukan untuk mencegah itu tadi, mencegah stunting gitu dok? Stunting ya, ya sebenarnya ada lah pasti karena stunting itu 20% ternyata terjadi sejak dalam kehamilan. Jadi 20% dari kasus seluruh stunting itu ternyata terjadi sejak dalam kehamilan. Jadi nutrisi dalam kehamilan juga harus dijaga. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah gizi seimbang. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya, sahabat Nova semua ya, Acik ya. Terus kalau sekarang itu gizi seimbang dengan pemberian suplemen. Nah ini yang selalu jadi pertanyaan, apakah suplemen itu perlu nggak sih dok dalam kehamilan gitu ya? Susu perlu nggak sih dok dalam kehamilan kadang-kadang gitu ya? Nah sebenarnya di dalam kehamilan itu ada dua nutrisi yang harus kita penuhi. Yang pertama makronutrien, yang kedua adalah mikronutrien. Makronutrien itu karbohidrat, lemak, dan protein. Ya, sementara mikronutrien ini multivitamin, mineral, ya, kemudian sisanya adalah cairan dan serat yang cukup, gitu. Nah, kalau karbohidrat, lemak, protein, yang bagaimana yang seimbang sebenarnya? Nah, dulu itu ada pedoman, ada pedoman untuk menilai kebutuhan, jadi 954 gitu ya. Tapi saya kurang tahu sekarang gizi kan juga berkembang ya, karena kita juga sekarang sudah sangat berkembang, dokter spesialis gizi klinik juga ada. Jadi itu sebenarnya sangat bermanfaat sih kalau misalnya teman-teman semua bisa berkonsultasi mengenai gizi selama hamil dengan dokter spesialis gizi klinik karena nanti dia akan hitungkan semua gitu ya. Nah, untuk suplemen apa saja yang diperlukan? Itu apa saja yang diperlukan? Kalau sebenarnya kita sudah yakin bisa memenuhi kebutuhan mikronutrien atau suplemen ini dalam sehari, mungkin nggak perlu suplemen. Susu juga nggak perlu gitu ya. Tapi makanan kita kan bervariasi ya. Kadang hari ini, kurang itu, kurang ini gitu ya. Nah, jadi untuk memastikan kebutuhan suplemen yang dibutuhkan ibu hamil per harinya, maka kita berikan suplemen. Nah, suplemen apa aja? Contohnya nih, pada trimester pertama lebih difokuskan pada pemberian asam folat. Bahkan asam folat ini bisa diberikan sejak 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan. Gitu. Oke, bahkan sebelum Nah, hamil gitu ya dok? sejak sebelum hamil bahkan. Nah, asam folat ini butuhnya berapa mikrogram sih dok? Gitu kan. Banyak tuh yang dijual di pasar, ada yang 400 mikrogram, ada yang 1.000 mikrogram. Sebenarnya 400 sampai 1.000 mikrogram sudah cukup. Kecuali kecuali ada riwayat misalnya di kehamilan lalu ada kelainan tabung saraf, kelainan tempurung kepala gitu ya, atau keguguran berulang yang bukan disebabkan karena infeksi dan lain sebagainya. Jadi bisa saja asam folat bisa dinaikkan sampai
Kalau di luar negeri bisa dinaikkan sampai 5 miligram atau 5.000 mikrogram gitu, jika memang perlu. Tapi eh, minum asam folat nih, minum asam folat 2.000 mikrogram aja udah mual biasanya. Iya, jadi antara 400 sampai 1.000 mikrogram sudah cukup Kak, per harinya kalau memang tidak ada risiko tersebut. Terus kalsium, kalsium juga butuh untuk perkembangan tulang bayi, untuk menjaga tulang ibunya supaya nggak kropos ya. Jadi kebutuhan kalsium itu berapa sih per harinya untuk ibu hamil? Itu sebenarnya sekitar 1.000 sampai 2.000 miligram per hari gitu. Nah, seringkali di kita kadang-kadang kurang dikasihnya gitu. Jadi dilihat oh di suplemen ibu hamil cuma 300 ya udah dikasihnya itu aja gitu. Padahal sebenarnya butuh butuh lebih. Nah, jadi makanya harus dikonsultasikan sama dokter kandungannya. Kurang nggak gitu dari multivitamin yang sudah ada. Kemudian vitamin D. Vitamin D ini banyak sekali penelitian sekarang yang ternyata membuktikan bahwa vitamin D sangat diperlukan. Yang minimal itu sekitar 15 mikrogram per hari atau untuk maintenance 1.000 sampai 2.000 unit per hari. Nah, pada dasarnya, pada umumnya orang Indonesia itu kekurangan vitamin D karena sekarang udah nggak ada yang mau jemur-jemuran di luar gitu ya. Jadi rata-rata kalau dicek vitamin D-nya di bawah 30 semua. Nah, itu sebenarnya kita bisa kasih dosis awal sampai 4.000 unit sebenarnya per hari. Gitu. Untuk mengembalikan dulu vitamin D, setelah itu setelah kadarnya cukup, kita turunkan dosisnya 1.000 sampai 2.000 unit. Kemudian jangan lupa juga zat besi. Zat besi itu sangat dibutuhkan. Sebenarnya kita cuma butuh 9 sampai 18 miligram per hari zat besi. Nah, itu juga adanya di suplemen gitu ya. Nah, kemudian eh, cara kita juga harus screening rutin periksa kehamilan secara rutin. Kenapa? Untuk mencegah adanya anemia dalam kehamilan, mencegah kemungkinan bayi lahir prematur, mencegah kemungkinan bayi berat lahir normal. Itu juga penting. Ya, jadi bukan cuman gizi, tapi pemeriksaan rutin juga perlu. Nah, terus tadi yang makronutrien nih, yang paling penting di antara ketiga karbohidrat, lemak, protein sebenarnya protein. Protein yang harus dipenuhi itu sekitar 60 sampai 30 gram per hari. 60 sampai 90 gram sorry, per hari gitu. Nah, itu dari segi nutrisi dan pemeriksaan rutin. Nah, dari yang lain nih, yang lain misalnya kayak infeksi. Infeksi juga harus diperhatikan. Nah, contohnya pada infeksi TORCH, TB, TB paru itu bisa menyebabkan malnutrisi tidak hanya pada ibunya, tapi pertumbuhan janin terlambat pada bayinya juga. Gitu sih. Ya, terus cacingan. Paling sering ya di Indonesia ya, cacingan ya. Jadi itu juga harus jadi concern karena ternyata banyak ibu hamil yang juga cacingan. Akhirnya malnutrisi, bayinya juga ikut malnutrisi gitu. Jadi itu juga harus jadi concern. Terus nggak boleh ya rokok dan alkohol. Kemudian harus istirahat yang cukup. Pertanyaan istirahat cukup tuh berapa sih dok gitu kan? Nah sebenarnya sama 6 sampai 8 jam per hari. Boleh ditambah 1 sampai 2 jam di siang hari gitu kalau mau tidur. Ya jadi sekitar 6 sampai 9 jam sudah cukup untuk ibu hamil. Kemudian yang terakhir mungkin nggak cuma tidur, olahraga juga perlu, aktivitas juga perlu. Ya, jadi olahraga itu fungsinya apa? Untuk memperlancar peredaran darah. Jadi kalau peredaran darahnya lancar, otomatis nutrisi ke janin juga bagus. Gitu. Wow, Gitu ini sahabat udah Nova semua. detail banget nih. Ini sahabat Nova tadi kalau nggak nyatet kayaknya perlu mengulang video ini lagi nanti dok nih supaya ingat karena tadi ternyata butuh multivitamin pun belum tentu yang dibeli di pasaran multivitaminnya sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya dok. Perlu Iya, konsultasi dan betul. tahu berapa yang memang dibutuhkan gitu ya dok. Iya, betul. Dan perlu pemeriksaan lab juga. Jadi misalnya kita cek lab, jangan jangan pelit-pelit cek lab juga ya. Jadi kalau memang perlu cek lab harus cek lab gitu. Karena kita perlu tahu kan nggak bisa diterawang nih. Kalau diterawang jadi dukun dokternya. Oh ini anemia nih gitu. Memang bisa Bener-bener. dilihat kondisinya di sini ya. Kalau misalnya putih pucat ya mungkin anemia. Tapi rata-rata yang sudah bisa dilihat begini itu yang sudah turunnya agak jauh. Jadi sebenarnya penanganannya sudah agak agak terlambat gitu. Jadi memang pemeriksaan lab setiap trimester itu penting, penting sekali. Gitu. Nah, tadi itu pemeriksaan lab apa saja yang dibutuhkan oleh Bumil tadi untuk gunanya juga untuk mencegah anak stunting dok.
Ya, eh, contohnya darah lengkap. Kita dari situ kita bisa lihat anemia. Anemianya juga kita bisa lihat jenisnya, apakah karena kekurangan zat besi atau kekurangan asam folat. Ya, kemudian kita juga bisa lihat vitamin D level, ya, gula darah sewaktu, apakah jangan kelebihan malah bukan kekurangan gitu. Jadi lebih mengarah ke penyakit diabetes dalam kehamilan gitu ya. Itu juga bisa. Nah, diabetes dalam kehamilan itu juga bisa menyebabkan gangguan aliran darah nutrisi kalau dia terjadi sejak sebelum kehamilan. Jadi ibu-ibu yang diabetes sebelum kehamilan itu sebaiknya sebelum hamil diregulasi dulu gula darahnya. Ya, karena nanti ada gangguan pertumbuhan pembuluh darah sehingga dia terjadi mikrovaskularisasi, akhirnya eh, pembuluh darahnya itu kecil-kecil, jadi akhirnya aliran darah ke janin juga berkurang, gitu. Oke. Jadi banyak Itu yang harus dicek dilakukan juga. berapa? Dilakukan di trimester pertama, ya. Di trimester pertama juga dilakukan, bolehlah kalau mau cek TORCH gitu ya, silahkan gitu. Untuk melihat apakah ada tokso supaya langsung diobati dan sebagainya. Itu harusnya dilakukan di trimester pertama, Oke, gitu. berarti ini berarti informasinya nggak cuma buat ibu hamil gitu ya dok, karena ternyata ada Mhm. beberapa yang sudah harus dijaga bahkan sebelum memulai program kehamilan gitu ya dok. Iya, betul. Oke, ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Aku mau mengingatkan kepada sahabat Nova dulu nih dok, kalau nanti akan ada 2 penanya beruntung yang bisa mendapatkan merchandise dari Bausa Indonesia. Jadi sahabat Nova, kalau memang masih butuh banyak informasi seputar stunting, kehamilan, boleh nih ditanyakan, mumpung ada dokter Niko yang akan langsung menjawab. Dok, aku sebenarnya masih Ya. punya banyak pertanyaan, tapi sepertinya ada banyak pertanyaan lebih banyak lagi dari sahabat Nova yang hari ini bergabung. Jadi aku akan mulai bertanya beberapa pertanyaan dari sahabat Nova karena sepertinya akan ada yang sama juga dengan pertanyaan-pertanyaan dari aku. Aku mulai bacain satu-satu ya, dok. Ya. Oke. Ini sebagian sudah terjawab, tapi mungkin soal dari Cemuel 9. Apakah stunting bisa Hmm. dicegah saat baby masih dalam kandungan? Dan jika moms terlalu banyak nolak makanan, bagaimana nih dok? Karena ternyata nutrisi kan butuh banget nih, tadi udah Ya, dokter ya. jelasin. Tapi kalau nolak makanan itu gimana ya dok? Ya, itu tadi aku bilang sebenarnya tadi bisa dicegah dalam saat baby masih dalam kandungan atau enggak. Jadi udah kita bahas sebenarnya banyak ya, dari mulai gizi seimbang, suplemen, hindari infeksi, jangan rokok, jangan alkohol, istirahat cukup, olahraga, rutin periksa kehamilan gitu ya, cegah anemia dan lain sebagainya yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, kalau terlalu banyak nolak makanan, sebenarnya juga harus dilihat eh, apa kebutuhan gizi seimbang sehari itu udah terpenuhi belum? Ada dagingnya, dari sumber-sumber proteinnya, ada karbohidrat gitu ya, ada lemak, tapi lemaknya bukan lemak yang jenuh ya, lemak yang tidak jenuh gitu ya. Ada apa enggak gitu, termasuk omega 3 ya, omega 3 ya, pada HA, kemudian ada juga enggak multivitaminnya yang diminum, suplemennya gitu ya, terus cukup serat enggak makanannya, cukup cairan atau enggak. Ini penting juga nih, 2 sampai 3 liter per hari itu penting karena cairan yang cukup juga mendukung aliran darah yang ke janin yang baik, cairan ketuban yang juga volumenya cukup gitu ya. Nah, ini kalau terlalu banyak nolak makanan, dilihat yang paling penting itu adalah total nutrisi dan kalori per 24 jam. Jadi bukan per kali makan. Ya, jadi kalau misalnya per 24 jam itu terpenuhi, ya nggak ada masalah gitu ya. Makanya lebih disarankan terutama pada ibu-ibu yang trimester pertama, yang lebih mual muntah biasanya di trimester pertama, itu makan sedikit tapi sering. Fungsinya buat apa? Fungsinya supaya bisa memenuhi kebutuhan per 24 jam. Jadi ingat ya, yang dibutuhkan adalah total nutrisi dan kalori per 24 jam. Jadi jangan stres kalau nggak bisa makan banyak. Nggak perlu stres, makan sedikit tapi sering sehingga jumlahnya sama per 24 jam. Gitu. Kalau bisa sih ya jangan terlalu banyak pilih-pilih makanan. Yang penting ada semua nih. Ada ikannya, ada dagingnya, telur juga boleh ya, kalau apa namanya, sayur, buah gitu ya. Eh,
karbohidratnya dari nasi juga boleh. Nasi itu juga nggak cuman karbohidrat aja, dia sebenarnya ada vitamin lain di dalamnya, nggak cuma vitamin B, juga ada di nasi dan lain sebagainya. Gitu, sahabat Berarti Nova. tadi per 24 jam dicek apakah nutrisinya sudah cukup atau belum, baru boleh Iya, ditolak-nolak makanan gitu, Mbak. iya. Atau mungkin yang ditolak boleh yang tidak baik untuk ibu hamil, kayak junk food gitu-gitu, nggak Nah, apa-apa ya dok ditolak ya berarti. iya. Kopi Oke. gitu. Oke, berarti kopi juga nggak boleh. Mungkin apa-apa saja nih dok yang nggak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil untuk menjaga Nah, kehamilannya dan juga untuk menjaga nutrisi dari janin gitu. ya makanan mentah tuh nggak boleh tuh. Itu udah pasti Jadi nggak nggak boleh bisa ya makanan berarti mentah. dok. Nggak boleh, karena satu resiko infeksi meningkat, tokso lah, listeriosis lah, dan lain sebagainya itu meningkat dari makanan mentah. Jadi makan makanan yang matang. Kedua, kalau mau makan buah dan sayur, cuci bersih. Cuci bersih. Sekarang udah ada ya sabun sabun untuk buah dan sayur ya. Cuci bersih. Kenapa? Untuk menghindari satu tadi dari infeksi juga. Ya, dari infeksi. Kemudian kalau makan makanan laut, terutama yang perairan dalam nih, hati-hati ya, kayak tuna gitu-gitu ya. Nah, itu kadang-kadang sudah tercemar sama merkuri. Cuma masalahnya kan kita nggak bisa cek ya. Kita nggak bisa cek, mau makan dicek dulu gitu. Ya, oh ada merkurinya, nggak jadi makan gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi kalau bisa sih seafood-seafood perairan dalam ya dihindari dulu selama kehamilan gitu ya. Nah, terus kopi itu sebenarnya boleh, tapi hanya 200 miligram per hari. 200 miligram per hari itu sebenarnya sama dengan 2 cangkir kopi biasa, bukan kopi hitam ya, kopi biasa. Cuma kita kan dapat kafein itu dari sumber lain kayak coklat, teh dan lain sebagainya. Jadi kalaupun mau minum kopi dibatasi maksimal 1 cangkir aja deh per hari. Cangkir ya, cangkir. Bukan Yang kecil gitu ya dok. yang kita tahu ya, cangkir ya. Ada cangkir, ada mug, ada yang eh, grande, yang Gelas. tall apa gitu. Itu jadi 1 cangkir cuma per hari gitu. Nah, makanan lain ya dilihat kalau kalau kira-kira berbahaya gitu, banyak em, apa pecinnya ya dikurangi, walaupun memang MSG tidak, hasil penelitiannya tidak terlalu ini ya jika dikonsumsi dengan kadar yang tepat Oke, gitu itu sih. tadi beberapa yang tidak boleh dikonsumsi ya. Setidaknya harus dijaga nih ya dok supaya nutrisinya juga Harus cukup. dijaga. Oke, oke. Nah ini ada pertanyaan menarik juga nih dok soal apa yang harus Hmm. dikonsumsi dari Aulia Tania 22. Dok, jika sudah mengkonsumsi susu ibu hamil, apa masih perlu mengkonsumsi kalsium juga? Hmm. Nah, ya sebenarnya harus dilihat susu ibu hamilnya mengandung kalsium berapa miligram, multivitaminnya berapa miligram. Tadi sudah saya sebutkan kalau kebutuhan kalsium sebenarnya per hari itu 1000 sampai 2000 miligram untuk ibu hamil gitu ya. Jadi dilihat saja berapa satu satu kan dia biasanya ada cara buatnya tuh. Kalau di belakang itu ada cara buat susunya. Nah, berapa sendok itu kira-kira berapa miligram kandungan kalsiumnya. Nah, cuma gini, yang sering terjadi di masyarakat adalah susu lebih penting dari makanan sehari-hari. Waduh, ini kebalik nih, ini kebalik. Bahaya Jadi ya yang dok ya? bahaya, yang penting adalah makanan bergizi seimbang sehari-hari. Susu hanyalah pelengkap. Ya, jadi bukan dibalik, bukan susu jadi makanan utama, makanan sehari-harinya ya udahlah, kalau udah minum susu udah nggak usah makan deh. Gitu, itu salah ya. Jadi susu tetap hanya sebagai pelengkap. Gitu. Oke. Tadi berarti cek dulu berapa kadarnya, baru kemudian jangan susu jadi yang prioritas gitu ya dok. Tapi kayak tadi mungkin Hmm. Dr. Niko sudah jelaskan bahwa bisa saja nggak butuh multivitamin kalau memang udah terpenuhi, tapi seringnya sulit terpenuhi seperti yang memang dibutuhkan gitu ya dok. Iya, betul. Soalnya Oke. di Indonesia ini doktrinisasi susu sangat berhasil. Jadi eh, susu seolah-olah jadi makanan padahal harusnya pelengkap. Wah, Oke, habis ini itu saya langsung sama-sama di perlu ini sama diingat. perusahaan susu nih. Berarti, tapi memang ini mungkin harus diedukasi gitu ya dok. Kadang-kadang kan Iya. milih susu yang mahal-mahal banget gitu, sampai lupa Hmm. kalau
beli sayur, beli ikan itu juga penting untuk diperhatikan gitu dok. Tadi Iya, ternyata iya. beberapa makanan kayak ikan pun nggak boleh sembarangan gitu ya dok. Tuh. Oke, ini ada pertanyaan juga dok. Apakah ibu yang alami autoimun berpotensi anaknya menjadi stunting? Ya. Autoimun itu sebenarnya beda kasus ya. Maksudnya stunting ini kan prinsipnya adalah kekurangan gizi kronis gitu. Baik mulai dari dalam kandungan sampai nanti sudah 1.000 hari pada saat sudah lahir gitu. Nah, autoimun sebenarnya penyakit di mana imun tubuh itu menyerang menyerang ke diri sendiri, satu. Kedua, kalau ada bayinya, bayinya akan dianggap sebagai benda asing, kemudian diserang juga dan biasanya terjadi keguguran. Gitu. Ini autoimun lebih lebih ke arah sana ya dibanding ke arah stunting. Gitu. Selama ibunya dalam kehamilan tetap bisa memenuhi kadar nutrisi yang tepat, ya setelah bayinya lahir juga bisa memenuhi kadar nutrisi yang tepat sih nggak stunting harusnya gitu. Oke, berarti itu case yang berbeda gitu ya dok. Case yang Yang penting berbeda untuk ya, ya. itu tadi. Oke. Pertanyaan lanjutan nih dari Tia Tia Diaryani. Dokter izin bertanya, apakah ibu yang perawakan kecil akan melahirkan anak yang kecil juga? Nah, itu tadi saya bilang tuh, ada genetik tuh. Jadi kalau ibu bapaknya kecil, ya mau nggak mau ya kecil juga biasanya anaknya gitu ya. Cuma memang setiap trimester kehamilan itu kita punya batasan berat janin. Ya, jadi kalau eh, anggap aja di 36 minggu deh gampangnya. Di 36 minggu harusnya minimal 2.500 gram. Nah, di bawah itu kita harus curiga, wah ini kehamilannya kecil untuk masa kehamilan gitu. Atau di 32 minggu harusnya minimal 1.600-an sekian. Ini di bawah 1.600 misalnya 1.400, 1.300, kita juga harus curiga, wah ini jangan-jangan kecil nih bayinya. Jadi nutrisi ibunya harus diperbaiki. Kita cek juga apakah ada anemia, apakah ada penyakit infeksi seperti TB dan lain sebagainya gitu. Kalau ada ya kita obati, kita berikan nutrisi yang tepat gitu. Kalau ada cacingan juga kita obati gitu ya, supaya nanti eh, pada saat lahir minimal di atas 2,5 berat bayinya. Nah, nanti setelah lahir, itu tadi yang saya bilang, harus dipantau selama 1.000 hari pertama setelah lahir nih bayinya, itu menggunakan grafik khusus. Kalau di Oke. Indonesia, kita banyak yang pakai KMS, Kartu Menuju Sehat. Itu yang Oke. paling umum deh di Indonesia ya, Kartu Menuju Sehat. Jadi dia ada grafiknya itu. Nah, grafiknya itu yang akan dipantau selama 1.000 hari itu. Kalau dia turun di bawah rata-rata, di bawah range-nya, di bawah minimal di -2 standar deviasi, itu udah termasuk stunting. Jadi stuntingnya dinilainya dari situ. Itu Oke. sahabat Nova. Itu berarti ini juga ada pertanyaan sih soalnya dok dari Aisyah Pelangi, Mm-mm. bagaimana membedakan antara stunting dan faktor genetik. Udah terjawab ya dok, ternyata ada memang ukuran-ukuran Ya, yang bisa dilihat pertumbuhannya seperti apa gitu ya dok. ya. Karena bisa Jadi saja tadi bukan memang utama. faktor genetik. Betul, betul. Jadi harus dilihat dari grafik pertumbuhannya juga, bukan cuman dilihat oh ini karena kecil jadi ya kecil ya wajar. Padahal sebenarnya udah stunting tuh, Oke. bukan kecil Oke. karena genetik. Itu dia pentingnya pemeriksaan juga ya dok ya. Ya, pentingnya. Oke. Kalau di bocah bisa ada tes khusus kah dok mungkin Untuk yang bisa stunting, dilakukan? Hmm. nggak ada ya, nggak ada. Ya paling kalau cek ya cek lab ya. Oke. Untuk lihat HB, Fe, vitamin D, kalsium dan sebagainya. Cuman stunting ini memang kita harus pantau. Jadi kita menggunakan grafik untuk memantau apakah dia untuk menegakkan diagnosis stunting ini tidak bisa begitu datang langsung oh ini stunting gitu. Nggak bisa. Jadi kita harus lihat grafiknya. Dia sesuai atau enggak pertumbuhannya gitu. Beratnya, tingginya gitu. Kalau memang sesuai ya nggak stunting. Tapi kalau nggak sesuai, nah dia turun di bawah -2 standar deviasi tadi, ya udah bisa kita tegakkan diagnosis oh ini stunting.
dalam 2 tahun sampai 3 tahun pertama kehidupan bayi. Oke, berarti itu tadi karena kita perlu melihat grafik, berarti memang harus terus-menerus dilakukan pengecekan gitu ya, Dok. Iya, pemantauan. Salah satu yang menarik juga ada tes AMH nih, Dok. Di Baucan Indonesia itu apa sih kegunaannya? Nah, tes AMH itu sebenarnya AMH itu anti Mullerian hormon. Jadi anti Mullerian hormon itu dia dikeluarkan sama sel-sel telur yang masih ada di dalam gudangnya nih. Jadi kalau kan beda nih kalau perempuan kan dikasih gudang isinya sel telurnya habis dia menopause gitu ya. Kalau laki-laki kan dikasih pabriknya, selama pabriknya bagus, saluran keluarnya bagus, nggak ada masalah gitu kan. Nah, isi gudang ini, si sel-sel telur ini masing-masing mengeluarkan AMH. Nah, itu yang makanya AMH bisa kita ukur sebagai cadangan sel telur. Gitu. Oke, dan tes AMH itu nanti gunanya buat apa, Dok? Untuk maksudnya uh, untuk ibu hamil atau untuk perempuan gitu, Dok? Sebenarnya untuk yang mau promil itu, jadi kita untuk mengecek apakah cadangan sel telurnya masih normal atau enggak gitu. Kalau di Indonesia sekitar 1,2 sampai 4,4 itu masih normal. Biasanya yang di atas 4,4 itu eh, penderita PCOS biasanya karena terlalu banyak sel telurnya. Nah, yang di bawah 1,2 itu yang sudah memang berkurang karena usia atau ada kondisi namanya primary ovarian insufficiency di mana si cadangan sel telur itu menurun dengan cepat, bahkan pada usia-usia misalnya 30 tahun tiba-tiba dicek udah 0,6, 0,4 gitu, ada yang begitu. Jadi sebenarnya kalau sudah menginjak usia 30 tahun masih belum punya anak juga, coba deh cek AMH-nya. Oke, berarti itu bisa mengecek kesuburan dan juga peluang hamil gitu ya, Dok? Ya cadangan sel telur sih. Ya kalau cadangan sel telurnya lebih banyak ya peluangnya pasti lebih besar gitu. Hmm, oke. Dan untuk langkah-langkahnya kalau mau tes seperti apa, Dok? Mungkin usia kah atau ada Gampang. program yang dilakukan? Langsung datang aja gitu atau? Nggak ada, langsung datang aja. AMH nggak perlu puasa, nggak perlu apa-apa. Jadi datang tinggal diambil darah aja, udah tinggal nanti tiba-tiba keluar tuh hasilnya AMH. Oke. Itu butuh proses berapa lama, Dok? AMH nggak lama, mungkin hanya harusnya ya kalau kalau nggak ngantri di labnya ya, cuma beberapa jam aja udah keluar hasilnya harusnya AMH. Itu nggak Gitu. lama dan kita bisa ngecek sel telurnya gitu ya, Dok? Maksudnya Ya, secara cadangan sel telurnya, medis kita ini bisa cadangan lihat. sel telur gue masih banyak nggak nih gitu. Kalau misalnya masih dalam kondisi dalam range 1,2 sampai 4,4, oh oke, masih banyak nih gitu. Tapi kalau udah di bawah satu, waduh, udah harus cepet-cepet nih, ada harus cepet-cepet. Jangan tunggu lagi langsung promil. Langsung cari dokter untuk promil. Gitu. Apakah ini berarti harus dilakukan untuk ibu yang sudah berusia gitu, Dok? Atau Oh yang baru iya, mau pasti. promil? Yang udah usia tapi belum punya anak, ya belum belum hamil, atau dia udah 1 tahun nih, 1 tahun mencoba berhubungan teratur tanpa kontrasepsi 2 sampai 3 kali seminggu, rata-rata kan 95% pasangan akan akan hamil dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kalau udah lebih dari 1 tahun nggak hamil, berarti kan termasuk yang 5% ini. Nah, kita harus cari penyebabnya. Apakah penyebabnya dari sperma, jadi analisa sperma dulu, atau dari cadangan sel telurnya tinggal sedikit AMH-nya dicek, kemudian atau dari organ-organ reproduksinya yang bermasalah, misalnya ada adenomyosis, endometriosis, kista coklat, kista endometriosis ya. Terus apakah ada polip di rahim gitu ya, atau memang apa namanya di dalam rahimnya nggak bagus, salurannya tersumbat dan lain sebagainya. Jadi kita cek semua. Jadi untuk semua yang sedang sudah menikah, sudah 1 tahun mencoba gitu ya, tapi tidak berhasil, saya sih lebih sarankan untuk segera ke klinik-klinik fertilitas atau dokter-dokter yang memang bekerja di bidang fertilitas untuk segera mencari penyebabnya apa. Kenapa? Karena kalau semakin tua, itu angka keberhasilan kehamilan semakin turun. Tapi biaya yang dikeluarkan untuk promil akan semakin tinggi, semakin mahal, karena dosis obat yang dipakai semakin besar. Jadi nggak ada untungnya menunda kehamilan sebenarnya.
Gitu, Oh, sahabat Nova. oke. Nah, ini pertanyaan yang eh, dari Asep lagi juga, Dok. Apakah suami istri harus melakukannya? Kalau AMH ini buat perempuannya aja ya berarti ya, Dok? AMH buat perempuan. Kalau buat pria, itu disarankan analisa sperma, kalau bisa DFI, DNA Fragmentation Index juga silakan dikerjakan. DFI itu untuk melihat berapa banyak sperma yang mengandung kromosom yang rusak. Normalnya di bawah 25%. Oke. Lebih bagus lagi Eh, kalau di bawah kalau 15%. kalau ditanya mana yang harus lebih dulu dilakukan, AMH atau cek kualitas sperma itu tadi apa, Dok? Atau Hmm, harus berbarengan? barengan lebih bagus ya. Jadi tapi kalau harus memilih ya pilih analisa sperma dulu. Karena dari analisa sperma kita udah bisa lihat ini metode promil yang masih bisa digunakan yang mana gitu. Jadi kalau spermanya masih bagus ya masih mungkin alami inseminasi gitu ya kalau seenggak-enggaknya. Tapi kalau spermanya udah jelek ya mau nggak mau kita harus bayi tabung. Oke. Nah, Dok, ini pertanyaan paling sering gitu kalau kita udah ngomongin satu tes gitu. Kalau biayanya, Dok, Mm-mm. biasanya, Dok, AMH dan tadi analisa Nah, itu biasanya kalau kira-kira berapa? AMH itu di Bocah Indonesia kita sekitar tadi aku dapat bocoran nih AMH di Bocah Indonesia kebetulan ada pasien aku mau cek AMH itu sekitar 985.000 untuk cek AMH. Nah, Nggak kenapa yang juga sampai analisa sperma? berjuta-juta ternyata ya, Dok ya. Nggak nyampe 1 juta. Memang nah itu juga kenapa disarankan kenapa analisa sperma dulu karena dari analisa sperma itu lebih murah lagi. Analisa sperma Kira-kira. mungkin hanya beberapa ratus ribu kali. 150 sampai 500 ribu itu mungkin sekitar segitu ya kali ya. Nah, dengan DFI di Bocah Indonesia juga bisa kita kerjakan dengan biaya yang juga lebih murah gitu, sekitar lebih murah 1 juta kalau nggak salah dibandingkan di luar. Jadi lumayan tuh, lumayan. Ya, jadi kalau mau cek dua-duanya lebih bagus lagi. AMH kita tahu cadangan zat telurnya, analisa sperma juga kita bisa tahu. Jadi dari situ juga bisa kita langsung tentukan metode promilnya apa yang cocok. Kalau AMH-nya rendah ya mau nggak mau ya kita berpacu dengan waktu, bukan berpacu dengan melodi nih, berpacu dengan waktu. Jadi Betul ya, Dok ya. Kalau AMH-nya jadi rendah mau nggak berarti mau harus segera mungkin ya, Dok ya. sesegera mungkin gitu. Oke, nah itu tadi sahabat Nova, kalau ternyata dua-duanya malah lebih murah, ada diskonnya gitu ya, Dok, kalau di buat Indonesia. Ya mudah-mudahan ada diskon. Oke, nah itu tadi yang bilang kirain mahal, ternyata standar lah biayanya. Karena kan mungkin di pikiran kalau udah ke dokter cek ini itu tuh kayak yang akan menghabiskan berjuta-juta dan banyak sekali gitu ya, Dok ya. Tapi ternyata enggak ya, Iya, Dok. enggak. Oke. Ada beberapa pertanyaan lagi. Tapi ini yang dari Tiara Diar nih. Dok, jadi dia nggak berkembang, apakah jadi indikasi stunting? Tadi kembali lagi soal stunting nih, Dok. Tapi berarti kalau janinnya nggak berkembang atau perkembangannya lambat, apakah sudah pasti itu adalah stunting? Gitu mungkin. Nah, kalau janinnya nggak berkembang, itu penyebabnya banyak. Ya, salah satu yang paling sering adalah kelainan kromosom. Jadi kita tidak bisa menentukan apakah ini stunting atau enggak. Ya, kalau yang janinnya berat badan lahir rendah, ini juga kita nggak bisa tentukan ini stunting. Ya sebenarnya. Tapi bayi dengan berat badan lahir rendah nantinya pada saat lahir bisa terjadi stunting kalau nutrisinya tidak diperbaiki dalam 1.000 hari pertama persalinannya. Setelah bersalin gitu ya, setelah keluar bayinya. Nah, eh, pada kasus-kasus berat badan bayi lahir rendah ini ya yang dideteksi secara awal itu sudah bisa kita perbaiki nutrisinya pada ibu hamilnya. Salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya stunting setelah bayinya lahir. Jadi jangan dibalik ya, jangan dibalik ya. Jadi berat badan lahir rendah itu adalah jadi bukan biasanya kita taunya berat badan kecil untuk masa kehamilan kalau di dalam kehamilan ya. BBLR berat badan lahir rendah itu setelah dia lahir. Jadi kalau kecil untuk masa kehamilan mau nggak mau ya kita perbaiki nutrisinya apa nih yang jadi masalah cacingannya, anemianya, TB-nya, kalau infeksi
atau memang nutrisi ibunya jelek sekali gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jadi dikasih protein dosis tinggi, ibunya suruh makan, bu banyak makan daging, banyak makan ikan, banyak makan telur misalnya gitu ya. Terus kita kasih juga zat besinya, kita kasih kalsiumnya, kita kasih vitamin D-nya, kita kasih semua. Jadi multivitamin juga kita boosting semua, kita booster semua supaya si berat badan kecil yang kecil ini bisa sesuai masa kehamilan diharapkan. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang memang menyebabkan si bayi itu kecil untuk masa kehamilan, seperti pada diabetes tadi aku bilang, diabetes sejak sebelum hamil dia udah diabetes. Nah, itu kadang-kadang pembentukan apa namanya tali pusat, pembentukan plasenta itu juga terganggu. Akhirnya aliran darah ke janinnya terganggu. Nah, itu juga bisa membuat kecil masa kehamilan. Ibunya naik berat badannya besar gitu, bayinya kok kecil. Nah, itu juga jadi masalah. Nah, setelah itu, setelah dilahirkan, harus segera diperbaiki nutrisinya dalam 1000 hari pertama itu. Supaya tidak terjadi stunting. Oke. Gitu. Berarti meskipun pada saat janin mungkin terlihat kecil, lebih kecil dari standar yang sudah ada, belum tentu itu adalah stunting. Jangan dibalik itu tadi ya dok ya. Iya, iya. Karena takutnya karena kecil gitu dikira udah langsung stunting gitu. Tapi ada banyak hal Mm-mm. yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting itu gitu ya dok. Nah, Iya. apakah ada waktu yang paling krusial nih dok? Misalnya di trimester pertama kah atau trimester kedua gitu yang harus dijaga nih nutrisinya bagi ibu hamil supaya tidak tadi sebagai salah satu upaya untuk mencegah stunting. Sebenarnya semua trimester krusial sih. Karena untuk mencegah stunting ini butuh kekurangan gizi yang sifatnya kronis. Kronis itu yang panjang, lama, menahun gitu. Jadi bukan cuma di trimester pertama doang, atau trimester kedua doang, atau trimester ketiga doang. Jadi dari trimester pertama sampai trimester ketiga, itu dia kekurangan gizi terus. Nah, itu bisa kecil masa kehamilan pada saat dilahirkan, atau malah lahir prematur karena kekurangan nutrisi. Malnutrisi juga bisa bikin lahir prematur ya. Nah, lahir prematur kemudian setelah lahir, ibunya juga tidak memberikan nutrisi yang baik buat bayinya. Jadi 1000 hari pertama itu nutrisinya juga jelek. Wah, itu udah pasti stunting. Udah pasti stunting. Jadi kalau bisa eh, dari awal kehamilan itu benar-benar diatur gizinya ya, supaya jangan terjadi kekurangan gizi yang kronis. Ingat, kronis ya, bukan akut. Jadi kalau akut hanya satu masa, kalau kronis itu panjang gitu, dia menahun. Nah, itu yang penting untuk mencegah stunting. Tadi bahkan berarti nggak ada masa yang krusial, tapi memang semuanya harus dijaga bahkan tadi sebelum program kehamilan gitu ya dok. Betul. 3 bulan sebelum rancangan kehamilan sudah dikasih asam folat supaya perkembangan bayinya bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok. Ini kita diburu waktu, tapi masih ada beberapa Oke. pertanyaan dari Sonia Chandra. Dok, untuk janin-janin yang diusahakan kayak bayi tabung, apakah bisa terdeteksi stunting saat si bayi lahir nanti juga? Hmm, balik lagi tadi. Ya, jadi memang stunting itu butuh diagnosis setelah dia lahir. Jadi diagnosis stunting tidak bisa ditentukan pada saat dia masih dalam kehamilan. Dalam kehamilan kita cuma bisa menentukan, oh ini kecil untuk masa kehamilan. Penyebabnya apa, itu yang kita perbaiki. Gitu ya. Nanti, untuk mendiagnosis stunting, dia harus lahir dulu. Kan berkembang bisa diukur tingginya kan di luar, nggak bisa di dalam. Kalau di dalam kan cuma bisa ngukur beratnya doang nih. Nanti setelah lahir baru 1000 hari pertama itu, 2-3 tahun pertama itu dilakukan pengukuran, pemantauan menggunakan grafik yang tadi aku bilang. Kalau di Indonesia biasanya mereka menggunakan KMS, kartu menuju sehat, itu ada grafiknya tuh kalau dibuka. Di dalamnya ada grafiknya. Nah, kalau grafik yang masuk di dalam range rata-ratanya sih nggak ada masalah. Tapi kalau dia turun, nah itu baru kita bisa diagnosis stunting nih. Gitu. Turun, oh kok makin turun, makin turun. Wah, ini stunting nih udah gitu. Jadi diagnosis stunting baru bisa ditegakkan setelah bayinya lahir. Oke, oke dok. Ini pertanyaan terakhir nih. Karena dari tadi kita ngomongin ibu hamil atau pada saat melahirkan gitu. Tapi yang jarang disorot, apakah ada nih dukungan yang bisa diberikan oleh suami
untuk membantu ibu hamil atau bahkan mungkin pada saat sudah lahir supaya bisa membantu untuk mencegah stunting pada anak. Cari duit banyak-banyak. Supaya makanannya bergizi. Intinya itu. Betul, betul juga Ya, dok ya. jadi sediakan makanan bergizi seimbang untuk istri sejak dari istri hamil sampai 2 sampai 3 tahun atau 1.000 hari pertama bayinya. Ya, jadi cari uang banyak-banyak aja supaya bisa. Itu dukungan paling nyata ya dok ya. Iya, iya. Karena ternyata kayak nggak bisa juga memenuhi nutrisi kalau nggak ada uangnya gitu mungkin ya dok ya. Iya, betul. Oke dok, mungkin Oke. terakhir banget nih untuk merangkum Hmm. obrolan kita hari ini, mungkin boleh sedikit rangkuman kira-kira kenapa penting sekali ya untuk kita mencegah stunting ini. Nah, untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, terutama anak-anak kita gitu ya, sangat penting lah kebutuhan nutrisi baik mulai dari sejak kehamilan hingga minimal 1.000 hari pertama usia bayi. Ya, karena disitulah kita bisa, jadi jangan 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 marah kalau misalnya nutrisinya tidak terpenuhi, kekurangan nutrisi, terus anaknya jadi kurang pintar, terus marah-marah, "Ah, kamu ini kok nggak pintar, nggak kayak si ini, nggak kayak si itu," gitu ya. Ternyata setelah dicek-cek, wah, nutrisinya mama papanya kurang nih ngasihnya dari sejak kehamilan. Ya, jadi buat em, apa ya, sahabat Nova yang sedang hamil, dari mulai detik ini selesai nonton ini ya langsung siapin tuh nutrisi di atas meja. Ya, yang bergizi, semua yang bergizi seimbang, suplemen juga minum sesuai instruksi dokter. 1.000 hari pertama kasih ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, 6 sampai 8 bulan kasih MPASI. Kalau yang dikasih ASI sebelumnya ASI eksklusif, boleh MPASI-nya 6 sampai 8 bulan itu 2 kali atau lebih. Kalau dan 9 sampai 23 bulan berikutnya itu 3 kali atau lebih MPASI-nya. Nah, kalau yang nggak kasih ASI ya dari sejak 6 bulan pertama itu MPASI sudah kasih 4 kali atau lebih sehari. Ya, terus jangan lupa juga lakukan stimulasi-stimulasi untuk perkembangan otak anak ya. Jadi banyak sekarang tuh udah banyak sekali apalagi di Jakarta ini banyak sekali eh, center-center yang sudah mulai secara dini memberikan program-program untuk perkembangan kognitif anak. Ya, banyak kursus, banyak sekolah yang sudah dimulai dari sejak anaknya kecil-kecil, 2 tahun aja kadang-kadang udah disekolahin tuh, ya kan di Jakarta nih. Itu juga bagus gitu ya. Nah, yang paling penting adalah menjaga tetap nutrisi seimbang yang sehat dan cukup setiap harinya. Ingat, nutrisi dan kalori per 24 jam sejak hamil sampai nanti 1.000 hari usia bayi. Itu sangat krusial. Wow, tadi kalau mau tahu nutrisinya apa aja, tadi Dokter Niko udah jelasin di awal, nanti putar lagi video ini gitu, live ini setelah ini ya dok. Oke Dokter Niko, terima kasih banyak atas penjelasannya hari ini, seru sekali, bermanfaat sekali, ternyata nggak cuma buat ibu hamil, nggak cuma buat ibu, tapi yang mau melakukan program kehamilan juga penting untuk mengetahui informasi yang hari ini kita obrolin gitu ya dok. Terima kasih banyak Dokter Ya, Niko, sehat-sehat selalu. sama-sama. Semoga bermanfaat untuk sahabat Nova semua. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu, terima kasih banyak dok. Sama-sama, sehat semua. Nah itu dia sahabat Nova, seru sekali obrolan kita hari ini bersama dengan Dokter Niko. Kita udah mengetahui nutrisi apa aja yang dibutuhkan oleh ibu hamil supaya bisa mencegah anak stunting. Terus kemudian kita juga lebih tahu lagi soal stunting, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana ciri-cirinya. Informasi semua itu ada di live kita di obrolan kita hari ini. Jadi kalau sahabat Nova kelewatan, boleh tonton ulang setelah ini di Instagram Nova, bisa juga ditonton di YouTube dan juga Facebook Nova. Seperti yang tadi sudah aku janjikan bahwa akan ada 2 orang pemenang yang beruntung hari ini yang bisa mendapatkan merchandise dari Bocah Indonesia langsung. Sahabat Nova yang beruntung nih bisa mendapatkan goodie bag, mug, dan juga masker dan juga stiker di tentunya sangat bermanfaat untuk sahabat Nova. Dan yang beruntung hari ini, tapi aku mau mengingatkan nih buat sahabat Nova, kalau
setiap acara atau setiap kegiatan yang dilakukan oleh Nova, jangan lupa untuk diikuti, karena sahabat Nova bisa mendapatkan banyak informasi seperti hari ini, ada hadiah-hadiah menarik juga. Kamu bisa mengikuti Instagram Nova di Tablet Nova Official, di Twitternya juga, di Facebooknya juga kamu bisa tonton video seperti ini, banyak di Facebook, dan juga di YouTube. Kamu bisa subscribe YouTube Nova, namanya Nova, dan kemudian pastikan sahabat Nova tidak terlewat untuk membeli tablet Nova terbaru. Oke, ditunggu-tunggu. Selamat kepada 2 orang pemenang hari ini, yaitu @auliatania22 dan yang kedua adalah @tia aditya arini. Oke, ada 2 pemenang hari ini. Selamat kepada pemenang dan terima kasih yang sudah mengikuti Instagram Live Nova hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu sahabat Nova.